sukacita bagi kita semua, amin. Amin. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik dan teramat baik buat kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami katakan Tuhan Yesus baik buat kami. Kami siap memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Inilah pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Ada sukacita, amin. Kita memuji Dia. Haleluya. Sukacita, amin. Amin. Mari sama-sama lebih lagi kita mau puji Dia. Haleluya. Kami mau puji Engkau Tuhan. Hai, siapkan duduk di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan duduk lahirnya aman. Sekali lagi sama-sama katakan, hai, siapkan duduk di
Engkau lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Tuhan Yesus. Yes Lord. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ketika seluruh dunia merayakan kelahiran-Mu Yesus. Kami juga merasakan sukacita itu mengalir dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur di mana seluruh dunia merayakan Natal. Kami juga boleh beribadah bersama-sama dengan saudara Siman kami lewat ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menangkap apa yang menjadi pesan Natal bagi kami. Tuhan, berkati kami. Beri kami hikmat untuk menangkap apa yang Tuhan mau kami lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami lewat pesan Natal ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita bersama-sama seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Kita merayakan Natal. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Natal dirayakan dengan sukacita, dengan gembira. Katakan amin. Namun tahukah bahwa berita kelahiran Yesus Kristus itu dibuka dengan kata jangan takut. Haleluya. Kalau kita baca di dalam perikop di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20, yaitu perikop gembala, ya. Di sini kita belajar di mana di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20 ini bercerita tentang kelahiran Yesus, ya. Dan bagaimana malaikat di surga, malaikat itu menyampaikan, ya, pertama kali berita itu kepada gembala-gembala. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca dalam Lukas 2 ayat 10, ya, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, satu pertanyaan, ini adalah berita sukacita, tapi dimulai dengan kata perintah jangan takut. Hari ini kita akan belajar, kita akan memahami, dan tema Natal kali ini adalah jangan takut. Mari kita baca, ya, di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20 ini, ya. Saya tentunya tidak akan membacakan secara keseluruhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara rekan-rekan terkasih membaca ini di rumah, ya, secara keseluruhan, merenungkan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika mempelajari ini, ya, perikop ini, jadi satu pertanyaan yang muncul adalah mengapa para gembala, ya? Mengapa para gembala? Nah, ini di sini kita menemukan keunikan kisah Natal. Para gembala adalah orang pertama yang mendengar berita Natal sesudah Yesus lahir. Sesudah bayi Yesus lahir, gembala. Nah, jika ditilik dari jarak antara tempat penggembalaan dan antara tempat penggembalaan dan kelahiran Yesus, ya, itu cukup jauh. Tapi mereka menjadi orang pertama yang melihat bayi Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, ya, hal ini menjadi semakin luar biasa, ya, apabila dibandingkan dengan para Majus di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Di mana para Majus hanya mengandalkan penampakan bintang, ya. Ya, mereka juga datang dari tempat yang jauh. Nah, mempertimbangkan keunikan itu sangat wajar apabila kita jadi bertanya, mengapa berita Natal pertama kali disampaikan kepada para gembala? Ya. Yang pertama ada dua hal, ya, ada dua hal yang populer dari sebagian penafsir. Kenapa pemberitaan Natal pertama kali itu kepada gembala? Yang pertama adalah sebagian penafsir mengaitkan ini dengan status sosial para gembala yang dipandang sebagai kelompok masyarakat yang rendah. Ya. Nah, beberapa catatan dalam tulisan para rabi Yahudi menyebutkan para gembala sebagai orang-orang yang dekat dengan dosa dan kejahatan, ketidakjujuran dan kekasaran dilekatkan kepada mereka. Nah, berita Natal disampaikan kepada mereka sebagai perwakilan dari orang-orang yang berdosa. Namun, tentunya kita harus tolak pandangan ini, ya. Karena dalam tatanan sosial masyarakat Yahudi, yang dianggap paling berdosa itu bukan para gembala, Bapak Ibu Saudaraku. Yang dianggap oleh mereka, masyarakat Yahudi, yang namanya orang yang berdosa itu pelacur, pemungut cukai. Jadi tulisan para rabi yang seringkali dikutip untuk memandang para gembala secara moral berasal dari abad ke-5, sehingga belum tentu cocok dengan situasi pada abad ke-1. Ya. Di samping itu, metafora gembala di Perjanjian Baru hampir selalu bernada positif. Jadi bukan karena berdosa.
Ya. Nah, kalau kita berdasarkan konteks Lukas 1 sampai 2, para gembala seharusnya dipandang sebagai perwakilan dari mereka yang hina atau rendah, tanpa mengaitkannya secara khusus dengan keberdosaan mereka. Jadi, kenapa para gembala? Ya, karena dia adalah mewakili orang ya yang dipandang sebagai perwakilan dari mereka yang hina dan rendah secara status sosial, bukan orang berdosa. Ya. Dalam pujiannya Maria berujar begini di dalam Lukas 1 ayat 48. Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Ya, ayat 52, Lukas 1 ayat 52, Tuhan juga meninggikan orang-orang yang rendah. Ya. Jadi kenapa gembala? Yang pertama, kalau dia mewakili orang-orang yang rendah, ya, yang miskin, ya. Yang kedua, kenapa gembala? Sebagian penafsir menduga para gembala sedang berada di suatu tempat yang disebut dengan padang gembala. Ya. Disebut dengan padang gembala yang berjarak 2,2 km dari kota Bethlehem. Kita nggak bisa memastikan hal ini secara benar, ya. Tapi sepertinya Lukas juga tidak terlalu menyoroti yang namanya posisi geografis ini. Ia hanya mencatat bahwa para gembala menjaga di luar di waktu malam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, para gembala ini sedang berjaga-jaga dari bahaya binatang buas dan pencuri. Kadangkala, ya, kawasan pemangsa datang dalam jumlah besar dan mereka terpaksa melarikan diri, terutama apabila mereka hanya gembala upahan. Jadi, mereka ini, gembala ini, jarang menikmati kenyamanan dan ketenangan di malam hari. Kewaspadaan selalu dijaga. Ketakutan kadangkala menyergap. Ditambah dengan kehadiran pada saat itu, para makhluk surgawi secara tiba-tiba. Sangat wajar apabila ketakutan mereka semakin kental. Ya. Nah, situasi di malam hari yang gelap juga turut menciptakan kontras yang jelas dengan penampakan malaikat yang disertai dengan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi ada dua hal kenapa gembala. Pertama, ya, tadi gembala adalah mewakili orang-orang yang rendah secara status sosial. Kedua, ya, para gembala itu mewakili adalah orang-orang yang selalu hidup dalam ketidaknyamanan dan ketenangan karena hidupnya di malam hari. Dia memiliki banyak hal yang sewaktu-waktu bisa terjadi, ya. Nah, melihat pembawa berita tampaknya sangat menekankan kekhususan para gembala sebagai penerima berita Natal. Ya, jadi kalau ditanya kenapa gembala, ya itu tadi. Ya. Kemudian muncul pertanyaan kembali, mengapa berita kelahiran Sang Mesias diawali dengan perintah jangan takut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut berarti merasa gentar, merasa ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Ada beberapa hal yang membuat manusia hidup dalam ketakutan, saudaraku. Ya, yang pertama, pikiran kita sendiri. Pikiran adalah medan pertempuran. Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan, ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Itu dikatakan dalam Ayub 3 ayat 25-26. Orang yang hidup dalam ketakutan akan mengalami yang namanya makan gak enak, tidurnya juga gak enak. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan sampai pikiran ini, ya, dikuasai, ya, dengan ketakutan. Kemudian ketakutan juga menguasai hati kita, sehingga kita menjadi buta secara rohani dan tidak bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Beberapa hal yang membuat manusia menjadi takut, ya, hidup dalam ketakutan, tadi adalah pikiran kita sendiri. Yang kedua, kita lebih mendengarkan manusia daripada Allah. Ya, Saul sebagai seorang raja, dia merasa takut kalau apa-apa yang diinginkan rakyatnya, ya. Kalau apa yang diinginkan rakyatnya itu dia nggak bisa memenuhi, sehingga yang seharusnya dia harus turuti perintah Tuhan, ya, dengan harus membunuh bangsa Amalek, ya, waktu itu malahan dia tidak mau dan membunuh raja dan ternak-ternak, dia nggak mau, ya, dengan alasan akan mempersembahkan korban bagi Tuhan, sehingga pada saat itu dia diturunkan menjadi raja. Saudaraku, ketakutan itu muncul karena pikiran kita sendiri. Yang kedua, karena kita lebih mendengarkan manusia daripada Allah. Ketakutan itu bisa muncul. Kenapa? Karena kita, yang ketiga, kita lebih mengandalkan manusia daripada kekuatan Allah. Dan yang keempat, apa sih yang selalu membuat kita ketakutan? Kita selalu nengok ke belakang, Bapak Ibu Saudaraku.
Kegagalan masa lalu sering membuat kita takut sendiri. Kita takut kalau orang tahu masa lalu kita yang suram. Ya, kita takut orang nggak mau bergaul dengan kita. Kita takut kalau orang tahu masa lalu kita. Ya, persoalannya asal kita tidak ingat-ingat masa lalu kita terus aja mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam tiap-tiap pribadi. Asal kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Dan berlindung padanya dan melakukan perintahnya dengan setia. Bapak, Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Om Sisi dimanapun berada. Mungkin kita ada hari ini hidup dalam ketakutan. Mungkin kita takut karena pikiran kita sendiri. Mungkin kita takut karena kita lebih mendengarkan manusia daripada Tuhan. Mungkin kita takut karena kita lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Atau kita selalu menengok ke belakang. Gak maju-maju, saudaraku. Ya. Nah, Natal hari ini kita diperintahkan untuk tidak takut. Kenapa? Karena munculnya lewat Natal itu muncul harapan bagi dunia ini. Lewat Natal itu berbicara adanya, hadirnya pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Pengharapan itu menjadikan kita tidak takut. Pesan Natal hari ini adalah jangan takut, saudaraku. Bapak, Ibu, saudaraku, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Pesan Natal hari ini mau katakan jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Mari kita buka di dalam Lukas 2 ayat 10. Ya, Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ya, perhatikan. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena ada berita kesukaan besar. Katakan amin. Dunia ini penuh dengan berita-berita yang menakutkan. Ya, kita di akhir-akhir bulan ini semua bicara tahun 2023 resesi. Ya, semua bicara tentang hati-hati. Semua katakan ketakutan-ketakutan, nanti bencana sini, bencana sana. Ya, ada berita kesusahan, ada berita peperangan, ada berita gosip, ada bencana alam, ada sakit penyakit, ada kecelakaan, ada krisis global. Saudaraku, tidak perlu takut. Kenapa? Ada satu berita kesukaan besar. Ada kabar baik. Ada berita kemenangan. Ada berita kepastian keselamatan. Katakan amin. Yaitu berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus membuat hidup kita jadi berarti. Dosa kita diampuni. Dan kita mendapat hidup kekal di dalam Dia. Menjadi ciptaan yang baru sehingga kita menjadi berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, kelahiran Yesus membuat hidup kita jadi berarti. Kenapa? Dosa kita diampuni. Kita mendapatkan hidup kekal tadi. Kelahiran Yesus ya memberi teladan buat kita, yaitu kasih yang sempurna. Inilah berita sukacita itu. Sukacita yang besar. Hadirkanlah Yesus di hati kita, saudaraku. Sehingga kita memberi dampak bagi dunia ini. Sehingga kita menjadi garam dan terang di dunia ini. Kelahiran Yesus itulah sukacita, kesukaan besar. Kenapa? Karena Yesus sanggup mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Yesus sanggup mengubah kegelapan menjadi terang. Yesus sanggup mengubah kemiskinan menjadi kekayaan. Yesus sanggup mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yesus sanggup mengubah kegagalan menjadi kehidupan. Yesus sanggup mengubah air biasa ya menjadi air yang manis, anggur yang manis. Di dalam Yesus ada kuasa dan mujizat yang dahsyat. Karena Dia adalah juru selamat kita yang sejati. Amin. Kita tidak boleh takut karena ada berita kesukaan besar, yaitu apa? Yesus dilahirkan, saudaraku. Dia juru selamat, lahir, mati buat Anda, buat saya. Dan Dia tebus dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga dan bersama dengan Bapa di surga. Yang kedua, kita tidak boleh takut hari ini. Jangan takut hari ini. Ayat 11 katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena kita memiliki juru selamat. Katakan amin. Sebagai orang percaya, kita harus mengucap syukur karena Allah kita sangat dekat dengan kita. Allah yang nyata dan Dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia agar semua orang mengenal Dia. Dia Allah yang mengerti kesulitan kita. Dia Allah yang merasakan kelemahan kita.
Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dia Allah yang beserta dengan kita. Immanuel. Bapak, Ibu, Saudaraku, bahkan Yesus Sang Juru Selamat ini berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia menemani kita dalam suka dan duka. Dia sanggup memberikan jalan keluar saat tidak ada jalan. Jangan takut, saudaraku. Jangan takut dengan penyakit. Katakan dengan imanmu, oleh bulu-bulunya saya disembuhkan. Ya. Jangan takut terhadap goncangan, tantangan, masalah, dan cobaan, karena Yesus sanggup memberikan jalan keluar di saat tidak ada jalan. Jangan takut terhadap masa depanmu yang tidak pasti, karena Dia selalu memberikan damai sejahtera dan masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Jangan takut terhadap kecurangan, saudaraku, karena Dia Allah yang mencukupi. Ya, Dia Allah yang membela. Kamu tidak boleh takut terhadap kekurangan, kecurangan dan kekurangan. Kecurangan karena Allah yang membela kamu. Dia yang membela. Kamu tidak boleh takut, jangan takut terhadap kekurangan, karena Dia Allah yang mencukupi dan Allah yang memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Jangan takut terhadap kematian, Bapak Ibu Saudaraku, karena mati adalah keuntungan. Karena kita akan mendapatkan mahkota kehidupan serta hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudaraku, jangan takut, karena Yesus Juru Selamat. Karena sehelai rambut pun tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Katakan amin. Kenapa kita tidak boleh takut? Dan firman Tuhan perintahkan jangan takut. Ya, tadi yang pertama, karena ada berita kesukaan besar. Yang kedua, karena kita mempunyai Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, kita ini punya bala tentara surga, saudaraku. Ayat 13 katakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kita tidak perlu takut, karena ada perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi kita dengan pasukan tentara surga. Bapak, Ibu, Saudaraku, jangan takut, karena ayat 14 katakan, karena ada kemuliaan Tuhan. Ya, ayat Lukas 2 ayat 14 katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jangan takut, karena ada kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi dari kekuatan kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan sanggup menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Di balik setiap pertandingan pasti ada mahkota. Di balik air mata pasti ada sukacita yang Tuhan sediakan. Amin. Air mata Tuhan sanggup jadikan menjadi mata air. Di balik masalah ada kemuliaan Tuhan ini nyatakan. Asal kita mau apa? Berharap padanya. Asal kita mau manfaatkan masalah itu untuk kita lebih intim dengan Tuhan. Kita berproses dan kita berprogres. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, jika hari-hari ini kita sedang berada di dalam lembah kekelaman, jika kita mengalami masa-masa yang paling sulit, mengalami yang namanya kehidupan yang berat, dan saudara, kita berada dalam persimpangan jalan, mungkin diambang keputusasaan, yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia akan segera menolong kita. Ya, ada kemuliaan Tuhan bagi kita orang yang percaya. Bapak, Ibu, saya pernah mengalami masa-masa sulit dalam perjalanan hidup saya. Masalah saya sepertinya sudah tidak dapat saya atasi dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Ya, tapi saya tahu, ketika saya taruh pengharapan saya tidak takut. Saya lihat kemuliaan Tuhan itu turun. Dan kalau kemuliaan Tuhan itu turun, segala hal Tuhan pasti bereskan. Amin. Yang kelima, kenapa kita jangan takut? Ayat 14 katakan. Yang ayat 14b katakan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita semua sangat membutuhkan damai sejahtera. Ada banyak rumah tangga yang hancur karena tidak ada damai. Gereja pecah karena tidak ada damai. Bisnis kacau karena tidak ada damai. Konflik ya sedang terjadi di mana-mana karena tidak ada damai. Jika kita ingin damai sejahtera, kita perlu berdamai dulu dengan Tuhan. Katakan amin.
Ya, kita memerlukan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, lalu kita berdamai dengan semua orang. Bapak, Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, pesan Natal hari ini jelas sekali. Jangan takut. Jangan takut. Kita tidak perlu takut. Ingat ya tadi ya, bahwa satu, ada berita kesukaan besar. Yesus dilahirkan. Dua, kita punya juru selamat. Yesus itu juru selamat. Ketiga, kita disertai oleh bala tentara surga. Yang keempat, ada kemuliaan Tuhan di tempat maha tinggi yang menaungi kehidupan kita. Yang kelima, ada damai sejahtera Allah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami mau merayakan Natal dengan satu kepastian bahwa kami tidak takut lagi. Karena perintah ini jelas, jangan takut. Natal membuat kami tidak takut lagi. Natal ketika kami tidak takut, kami merasakan sukacita damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupan kami. Dan Natal ini, Natal tahun 2022 ini Tuhan, adalah tahun di mana kami bangkit untuk katakan kami tidak takut karena Allah beserta dengan kami. Kami tidak takut karena ada berita kesukaan besar karena Yesus itu dilahirkan bagi kami. Kami tahu bahwa kami tidak takut karena kami mempunyai juru selamat. Kami tidak takut karena bala tentara surga itu menyertai kami. Kami juga tidak takut Tuhan karena kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi itu menaungi kehidupan kami. Dan kami tidak takut karena damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembah dan puji Roh tatamu. Sembah dan puji Roh tatamu. Sembah dan puji Roh tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Roh Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Natal buat kita semua, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Kiranya sukacita Natal itu menyertai dalam kehidupan kita, membuat kita mampu melangkah jauh lagi, mampu melangkah, mampu bergerak, ya, jauh lagi. Hanya satu pesan Natal hari ini, jangan takut. Selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga yang kita cintai. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. My
God bless.